Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih guys, hari ini kebetulan hujan, nggak banyak sih. Cuma hari ini gue mau ngetes si Osmo Action 5 dalam kondisi gerimis. Dalam kondisi gerimis kita coba tes gimana kekuatan waterproofnya. Dan gue ini mau seperti biasa jemput ibu negara pulang dari pelatihan. Tapi kita nggak langsung ke Pamulang ya guys. Gue udah janjian di daerah Victor. Sebelum mulai kita bumper terlebih dahulu. Let's go. Oke, untuk set kali ini masih seperti biasa di 1080p 60 fps dalam kondisi gerimis yang cukup banyak. Gue cuma pakai jas hujan plastik kayak gini doang karena kata istri gue di daerah sana depan itu nggak hujan. Mana berarti ini hujannya dari arah belakang nih, belakang gua. Dari arah Tangerang Kota berarti arah hujan. Untuk di daerah Pamulang itu nggak hujan. Dan saat ini gua si Osmo-nya sudah menggunakan SD card dengan kapasitas 128 GB. Gua coba dari si Lexar. Nah, gua kemarin coba cari ke official shopnya si Lexar ini yang 1066X itu udah nggak ngeluarin yang si SD cardnya dan diganti jadi apa ya, lupa gua, Lexar Blue ya, kayaknya Lexar Blue kalau nggak salah ya. Nanti lihat aja nih di sini nih di layar kalian micro SD-nya. Nah, benar di sini cuman sisa-sisaan gerimis aja. Sisa-sisaan gerimis dari hujan hari ini. Dan ternyata emang nggak hujan, guys. Setengah-setengah hujannya, dan gua nggak mungkin lepas jas hujan nih, takut arah balik lagi tuh hujan. Ini bertepatan hari Kamis, tanggal 13 November 2025. Nah ini biasa akhir tahun pasti akan ada pengerjaan A sampai dengan Z. Mobil gede kayak gitu bisa keluar ya, kocak. Ini udah sampai lampu merah. Jalur arah sebelah kanan gue nih mengarah ke jalur utama BSD atau kota utamanya BSD. Ini terpantau memang di sini tuh macet. Makanya kayaknya nanti jalur pulang kita coba lewat pasar ya. Nggak apa-apa, agak muter, cuman sekalian nih. Jadi alhamdulillahnya jalur pasar itu sekarang agak bersih dari para pedagang kaki lima yang sebelumnya itu berjualan memakai badan jalan yang cukup lebar ya. Aset si jalan itu harus dua mobil bisa beriringan untuk jalan, atau misalkan satu mobil dua baris motor itu bisa. Cuman karena waktu itu dipegang atau diduduki oleh para PKL, akhirnya satu mobil pun udah sempit banget.
Dan hari ini sekalian kita lihat gimana kondisi dari si jalur Pasar Serpong yang sudah clean. Nggak clean banget sih, masih ada beberapa yang dagang di depan ininya, depan ruko, cuman tidak memakan badan jalan. Tapi untuk jalur di sebelah, kalau dari arah nanti pulang berarti sebelah kanan juga itu udah clear, udah bersih, nggak ada lagi pedagang yang di pinggir jalan, kecuali memang yang punya ruko. Nah, ini jalur yang kalau pagi di sini itu diterapkan one way, satu arah. Karena kalau tidak seperti itu ya lumayan padat kalau tidak menggunakan jalur one way. Ini kita ambil seset kanan dulu, dan sekarang ini udah normal dua arah ya, cuman pagi doang. Waktu itu awalnya pagi dan sore, setiap pagi dan sore di sini jalurnya one way, tapi sekarang kebijakannya one way cuman di pagi. Mobil-mobil gede kayak gini nggak ngerti gue juga kenapa udah bisa keluar ya, walaupun itu mobil peti kemas jam segini kosong ya. Tapi kan itu muatan besar, atau hanya mobil truk tanah aja yang nggak boleh lewat. Mobil-mobil kayak gitu masih boleh. Di sini ada perdanya ya guys, Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan terkait mobil bertonase tinggi itu dilarang melintas. Jadi mereka itu boleh melintas itu kalau malam. Kalau nggak salah ya di atas jam 10-an mungkin ya. Ya, niatnya ngetes buat hujan-hujanan si Jiosmo ini, tapi ternyata sampai sini benar apa kata istri gue, kering, nggak ada hujan sama sekali. Berarti memang hujannya baru sampai sono doang. Udah proper banget ini jas hujan lagi, kayak plastik doang. Nah, ini jalur yang selalu kusut, ditambah mobil-mobil besar nih di depan. Ya, seharusnya sih mobil-mobil pada ngerti ya, dikasih space sebelah kiri supaya pada ngambil jaraknya ke kiri. Di nganan lah, pada nganan. Gua kalau nyusul ibu-ibu ngeri. Karena mereka tuh suka main sulap di jalan, tiba-tiba ngasih kejutan. Ya, warkop 2 lantai. Kalau hujan ya begini ya, kecot ya. Susah juga itu kalau hujan. Kita sen kanan dulu, ambil kanan satu mobil, nggak apa-apa. Sampai dengan hari ini gue belum bisa pakai si Aerox ya, karena memang masih dalam pengawasan dokter. Cuma beberapa part yang harus diganti gue udah beli, dan hari ini udah gue serahin ke anak-anak di bengkel buat ngerapiin si Aerox lagi, biar salah satunya yang jadi masalah gue adalah kode 37-nya hilang. Ini kita bener-bener susah banget ini buat nyusul, nggak bisa. Mau nyusul seset ke kanan juga agak susah ini. Mungkin nanti kalau udah ketemu istri gue coba buka jas hujan deh, gerah banget ini. Nah, ini udah mulai mendung nih, ini baru mendung ya. Mendung belum tentu hujan. Di sana mendungnya biasa aja, tapi hujan. Gerimis lah, gerimis banyak. Kalau hujan kan tuh deras. Oke, nanti kita lanjut lagi guys ya. Gua mau coba kontak ibu negara dulu udah sampai mana. Oke guys, ini udah ketemu penumpangnya.
Kita lanjut sekarang jalan arah yang memutar. Nah, kalau arah balik tadi kita harusnya lewat sini. Cuman kita lurusin ke sini. Salmon tuh salmon. Nggak tahu gua kenapa sih, maksudnya tinggal muter sedikit doang, kecuali muternya jauh gitu. Kayak di daerah BSD itu kan putaran jauh-jauh. Bukan berarti harus lawan arah juga sih, jauh-jauh lah intinya. Cuman ya Allah, tinggal putar sedikit doang juga muter. Dan malah putarannya nggak ngebahayain. Ini malah nyari jalan yang buat bikin mereka bahaya. Dan orang lain juga bahaya gara-gara mereka tuh kayak gitu-gitu. Salah satu tantangan pakai Scoopy ketika di belakang truk. Kita ambil kanan dulu. Main mundur aja truk, nggak pakai kenaik nggak apa. Nah, lewat sini juga bisa nih guys, gang tadi sebelah kanan. Ini kita jadi nontonin truk ini ya, kalau kayak gini caranya. Ambil kanan dulu. Hop. Nah, beberapa hari ini di jalur BSD sampai ke Muncul itu lagi banyak banget mobil-mobil bus pariwisata, karena di arah depan sana itu ada tempat wisata lah ya, bisa dibilang. Nih baru pada keluar nih calon-calon jemaah haji cilik. Tempat wisata miniatur Makkah Al-Mukarramah. Dan itu mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi sering dipakai buat sekolah-sekolah TK buat manasik haji. Kalau berangkat tadi pagi itu banyak banget. Dan kalau udah lagi musimnya, lagi anak-anak sekolah lagi pada manasik haji juga rame banget jadinya. Ini kita lewat depan ITI, Institut Teknologi Indonesia ya kalau nggak salah. Kita ambil kanan lagi rame, kita ambil kiri dan macet. Oke, kita ke kiri dulu. Nah, ini rapat banget ini. Volume kendaraannya rame. Kita ambil kiri lagi buat nanti bisa ke kanan. Gede banget mobil. Repot begini. Mobil ayam lagi. Yang lihat ini di atas lampu merahnya nggak kelihatan. Harusnya ada monitoringnya sebelah sana. Oke, kita jalan terlebih dahulu. Oh, sekarang enggak, sekarang gantian yang lurus. Yang lurus gantian. Waktu itu sama-sama nyala. Kalau yang ini hijau, yang depan juga hijau. Nah, ini SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Alumni sini gue guys. Lulus 2011 kalau nggak salah. Sebentar lagi ini udah pasti bakal macet banget. Nah, ngelihat juga tuh orang-orang udah pada siap jemput sekolah dan lain sebagainya. Gagal lagi seset kanan. Mobil ini tadi sen kiri tiba-tiba hazard. Oke, kita sudah masuk di jalur Tekno, Taman Tekno. Apa Kademangan? Ya, antara ke Tekno dan Kademangan lah. Oh ya guys, gue juga nanti mau coba nih transfer data dari si Lexar yang sekarang gue pakai nih, beneran cepat atau enggak.
Karena dari kemarin gue masih pakai memori internal si Action 5 ini. Dan kapasitasnya juga terbatas. Cuman 69 kalau nggak salah, 69 GB. Ntar gue setelah ini juga mau coba si Lexar di gimana kualitas transfernya. Apakah lebih cepat sesuai dengan produk yang gue beli ini. Kalau nggak salah kemarin berapa ya, 170 Mbps apa. Mudah-mudahan sesuai ya minimal 100 kek, jangan sampai kacau. Di sini sudah mulai rintik-rintik turun hujan. Repot ini. Mulai mau hujan repot ini. Oh iya, kemarin itu saat pulang kita lewat kantor wali kota, dan gue pernah cerita ini kantor DPRD, dan ini kantor DPRD ya, sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan gedungnya. Kantor sekretariat DPRD di sini. Dan iya, ini sudah turun hujan. Rencananya sih gue sekalian mau jemput anak gue pulang sekolah nih. Cuman hujan begini, kasihan. Jas hujannya nggak dibawa. Paling dia pakai jas hujan gue nanti. Oke guys, tadi habis mampir dulu di rumah mertua buat prepare juga nih, habis kehujanan. Nah, ini kondisi Pasar Serpong. Sekarang mau pakai barel itu kereta biasa lah. Oke, ini ada kereta. Ini susah banget nih nyusulin motor gini nih. Yup. Ini gua arah pulang, sekalian nanti mampir lagi mau jemput anak gua sekolah. Pakai Scoopy itu bukti 3 kuat ya, kuat lah. Oke, sebagai penutup dengan view yang berbeda, karena ini kameranya dipegang sama anak gue ya. Soalnya kalau ditaruh di mounting mentok kena kepalanya. Jadi buat teman-teman, sekian dulu uji tes ya, nggak bisa dites sih, nggak terlalu bisa dites karena hujannya nggak adaan. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Buat kalian yang sudah subscribe, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, like, comment, and share. Itu aja, gua pamit undur diri. Salam sehat selalu, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberikan kelancaran dalam setiap kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.